Ini malam terakhir bagi kita. Jadi gini Cok, setiap hal ambisius itu apakah selalu bernilai positif? Kok konteksnya nih nanya apa gimana? Coy. Kan itu bisa ditalar sama Ira Cok. Enggak, mesti sampai nanya apa menyatakan. Kan isin apakah Wak? Apa berarti pertanyaan? Ya, iya. Soalnya nggak kelihatan tanda tanya nggak kelihatan Soalnya mesti gini. kecuali tulis wah. Iya, jadi rasa ambisius tuh Wak, apakah semuanya itu berdampak positif? Nih berarti menanyakan ke sudut pandang saya, perspektif saya apa normatif. Dalam artian Ini itu bukan umum ya? Iya, berarti kan bukan normatif, Bukan umum. tapi perspektif saya sendiri. Menurut saya orang ambisius tuh tergantung. Dalam artian kita bagi terlebih dahulu ke dua sisi manusia. Ada orang yang jalan dulu baru mikir, ada orang yang mikir dulu baru jalan. Kedua-duanya tidak salah, kedua-duanya pun benar. Ada orang yang jalan dulu baru mikir, nggak apa-apa. Orang tersebut berarti kan orangnya ya udah, yang penting jalan dulu. Ada orang yang mikir dulu, udah ketemu baru jalan. Salah nggak salah. Yang penting adalah proses daripada apa yang sudah diplanningkan. Kita korelasikan dengan tadi pertanyaannya si sampean bos, katanya orang ambisius itu salah atau tidak, ya kan? Menurut saya tergantung prosesnya. Orang ambisius itu pertama bisa dikatakan bisa dinilai positif. Dengan apa? Dengan rasa keinginan dia, ambisi dia untuk menjadi sukses contohnya. Dia ambisi menjadi sukses nih, tapi dia itu sudah tahu track record dianya. Ya orang tuh harus menilai diri sendiri terlebih dahulu. Otomatis kan tetap kembali lagi ke konsep dasar manajemen. Planning, organizing, actualing, dan controlling, baru evaluasi. Kalau misalnya kita udah tahu evaluasi kita salahnya apa, ambisius itu tuh pasti nilainya positif. Bisa dikatakan negatif seperti apa? Jikalau orang ini benar-benar pengen pisan kaya, pengen cepet lah, stucknya pengen cepet, cuma dia tuh nggak menganalisis dirinya mampu atau tidak tahu konsep dasarnya, langsung mau ke tingkat 3 tapi nggak melalui ke tingkat 2 terlebih dahulu. Nah itu salahnya orang ambisius, maksudnya negatifnya orang ambisius. Salah atau tidaknya ya serahkan kepada orangnya gitu. Ya tadi poin pentingnya, ambisius bisa dikatakan positif jikalau seseorang tersebut sudah tahu track recordnya, sudah tahu dan juga sudah menganalisis dirinya mampu atau tidak. Bisa dikatakan negatif jikalau orang tersebut belum menganalisis dirinya mampu atau tidaknya. Jadi kembali lagi ke proses sih, kayak gitu. Ya kayak mana ya, soalnya di sini termasuk orang-orang yang Ambisius. Ya, terus tapi dalam keambisiusan itu belum bisa komit kepada diri sendiri, pada atas keambisiusan itu. Paham Iya, kan? paham. Misal contoh, Isun lagi pengen apa gitu Ya. contoh lah, Isun lagi pengen buka usaha. Isun ambisius tuh, segala aspek Isun pikirin. Ya. Tapi ketika pas terjun, pas grand opening, segala aspek yang tadinya Isun pikirin tidak sesuai apa yang realitanya seperti apa. Nah, di situ letak ambisius Isun, atau bahasa gampangnya keseriusan Isun dalam membangun usaha tuh mulai pudar. Nah, Isun juga sadar, Wak, kayak oh ternyata orang ambisius juga ada titik di mana dia segala apa yang diambisiuskan
itu di tahap down negatif. Iya, Iya. negatifnya itu karena Isun ngerasa, "Oh, anjing, Isun udah mikirin gini dalam segala aspek, tapi pas buka realitanya tidak sesuai dengan apa yang Isun pikirin." Iya. Kayak gitu. Ternyata dari Isun tuh orang ambisius juga negatif buat diri Isun. Maksudnya yang Isun rasain ya. Ya itu kembali lagi, berarti kan sampean kan salah satu orang yang dalam kategori mikir dulu baru jalan, Iya. ya kan? Iya. Tadi ada orang yang mikir dulu baru jalan, ada orang jalan dulu baru mikir. Kebanyakan orang tuh sebenarnya sih cenderung meresah karena mikir dulu baru jalan. Ah, Sebenarnya karena lagi-lagi apa ya, kita tahu antisipasi karena kita sudah jalan, kita tahu evaluasi karena kita sudah jalan. Makanya setelah actualing baru adanya controlling, setelah controlling baru ada evaluasi gitu. Intinya kan yang penting kita komit, yang penting kita setia pada proses kita. Kalau misalkan orang ambisius tidak meratapi kesalahannya, kalau orang ambisius mudah menyerah dengan ambisinya, itu bukan orang ambisius, tapi melainkan orang lemah yang berpura-pura menjadi orang yang kuat. Orang yang sebenarnya lemah, sok-sokan pengen ambisi, tapi cuma dihadapkan dengan permasalahan sedikit langsung tidak bisa berkutik apa-apa. Itu kan termasuk kegagalan daripada pengkontrolan atau ya controlling terkait tentang aktualisasi tersebut, terkait tentang penjalanan atau ya kayak yang sedang dilakukan, belum bisa mengkontrolnya. Sedangkan setelah kontrol ya kita bisa mengevaluasi tersebut. Dengan cara apa? Ya bisa kan kita analisis, kita salahnya apa, gerakannya apa. Contoh berehalnya kayak ya usaha lah. Usaha kita planning, kita udah paten lah. Ya kita mengorganisir kayak apapun itu, kayak media sosial, kayak barang-barang yang mau kita brandingkan atau yang kita mau jual, itu kan salah satu pengorganisiran. Ya terus setelah itu kan baru pengaktualisasiannya, controllingnya yang penting. Kita tuh mampu tidak continue, mampu enggak kita step by step, mampu tidak kita tuh terus menerus gitu. Baru setelah itu kan kita tahu evaluasi apa yang perlu kita evaluasi. Jangan langsung ke downnya, nggak bisa tuh kita langsung ngedownnya, ya hanya orang-orang yang lemah gitu. kadang Isun mikir kayak gini, awal-awal Isun buka, sebelum Isun buka usaha, Isun mikir kayak apa yang Isun pikirin itu gak gini. Isun ambisi ada kayak segala aspek Isun pikirin. Tapi di sisi lain Isun juga mikir kayak gini, bahasanya tuh udah lu nggak usah terlalu ambisi. Yang ditakutkan ketika ambisi lu nggak sesuai dengan ekspektasi lu, pasti pikiran yang ada dalam diri Isun betul. Makanya ada balancing di antara Isun ambisi, tapi secara tidak langsung ada pikiran yang mana kira aja mengonon. Ya, lu jangan kayak gitu. Santai, iya gitu tuh. Itu kan termasuk ke metode atau teori ini analisis. Iya, sebenarnya tuh ya sampean sendiri tuh sudah mencoba untuk menganalisis diri sendiri Secara tidak langsung. secara langsung. Sebenarnya sih alam bawah sadar kita tuh sudah merespon gerak-gerik kita sendiri secara tidak langsung. Karena apa? Karena setiap kali mungkin ya pastilah semua orang merasakan. Contoh kita melakukan hal-hal yang negatif, kayak ada rasa wah jangan kayak gitu, kayak hal-hal kecil yang mengganggu kita supaya kita tidak terjerumus ke hal tersebut.
Sebenarnya kan kita sudah menganalisis secara langsung, sudah menganalisis diri sendiri kan. Iya. Jadi cuma kadang-kala kan kita lupa kan hal itu. Nah itu yang perlu kita cegah. Ambisius itu penting. Ambisius itu penting, saya bilang penting karena apa? Karena kita ambisius, kita tuh termotivasi. Iya. Motivasi hidup. Yaitu orang ambisius nggak selalu salah. Kebanyakan orang salah ambisius karena ya memang itu tadi nggak bisa mengontrol dirinya, nggak bisa mengevaluasi dirinya. Gitu. Seakan-akan setelah ambisi itu tidak selesai kita langsung up, langsung gitu aja. Paling kan itu sih yang penting. Bener ngombe. Oke. Bisa.